Setiap orang yang mengisi rumah tersebut selalu jatuh sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena teror yang mereka terima saat mengisi rumah tersebut. Keramik dan tanahnya tiba-tiba terbuka. Dengan jelas terlihat pocong seorang laki-laki dan di atas dadanya ada golok yang cukup besar. Saat Dadan turun dari plafon rumah karena pekerjaan pemasangan instalasi listriknya telah selesai. Di saat lampu rumah akan dinyalakan, terlihat percikan api di plafon rumah yang disangka ada korslet listrik. Buru-buru Dadan naik lagi ke plafon rumah. Oh, pantas saja rumah ini tidak ada yang mau menempati. Ternyata ada kamu di sini, ucap Dadan di plafon rumah. Percikan api tersebut ternyata berasal dari fosil keong. Keong buto itu berwarna sangat merah, seperti habis dibakar, dan mengeluarkan asap cukup tebal di atas plafon. Samar terlihat sosok perempuan dari asap tersebut. Pergi kau, jangan ganggu tempat tinggal kami, atau kamu mau sakit seperti penghuni sebelumnya. Ucap perempuan tersebut. Rumah ini akan diisi bapakku. Kamu salah orang berbicara seperti itu. Kita lihat saja, kamu atau aku yang akan pergi. Hahaha, jawab Dadan. Bukannya tadi kamu lihat sendiri siapa penguasa rumah ini. Dia tuan kami di sini, ucap perempuan itu lagi. Gak takut, jawab Dadan sambil membawa buto tersebut turun ke bawah. Di saat Dadan mau turun dari plafon, keramik dan tanah di dalam rumah mereka terbuka. Sosok pocong yang saat pertama kali dilihat menutup matanya. Kini mata tersebut terbuka dan melotot ke arah Dadan di atas plafon rumah. Golok yang masih di sarungnya perlahan terbuka sendiri. Pak, kita akan perang, ucap Dadan di atas atap. Ini adalah cerita kakek, ayah, dan pamanku sebagai aktor kisah ini. Tahun 2015 di mana kisah ini terjadi. Pagi yang cerah, terbitnya sang surya selalu disambut dengan senyum manis oleh kakek. Hal yang selalu dilakukan setiap hari untuk menghirup udara jernih di pagi hari. Menyiram tanaman dan memberi makan ternak di belakang perkarangan rumah, kegiatan rutin setiap paginya sebelum ia pergi ke ladang. Assalamualaikum, ucap salam dari luar pagar halaman belakang rumah. Waalaikumsalam. Sini, masuk ke dalam, pintu pagarnya tidak dikunci, jawab Kiki. Pria parubaya pun masuk ke dalam halaman. Tumben pagi hari main ke sini, ucap Kiki. Kebetulan lewat, saya dikabari kalau hari ini kolam ikan di Jangari mau dipanen sama penjaga baganya. Sekalian saja mampir dulu ke sini, Ang, jawab pria parubaya. Dan Aang Kiki adalah nama lengkap kakekku. Saat itu kakekku tinggal di Cibalagung, daerah Cianjur. Dan tamu pria parubaya yang datang adalah sahabat dekat kakek. Semoga hasil panen ikannya memuaskan ya, ucap Kiki. Amin. Sebenarnya dari kemarin saya ingin main ke sini, Ang. Ada hal yang ingin saya utarakan, ucap Iman. Sebut saja namanya Iman. Ayo kita ngobrol di dalam sambil ngopi, jawab Kiki. Tidak usah, saya buru-buru. Gini, Ang, 7 tahun ke belakang saya beli tanah di daerah Mande. Terus saya bangun rumah di sana. Iman menjelaskan. Terus bagaimana? Lanjut Kiki menimpali. Saya bangun rumah itu buat dijual lagi. Hitung-hitung investasi. Rumahnya bagus dan setelah ada yang beli rumah minta dibalikin lagi uangnya. Dia
hanya tinggal kurang dari 1 bulan. Katanya rumah itu banyak hal di luar nalar. Dan kakek tua yang menempati rumah itu meninggal di rumah sakit. Jangankan tua, kita pun juga bakal meninggal menyusulnya kelak. Tinggal nunggu waktunya saja. Keluarga yang beli rumah minta balikin lagi uangnya dan memberi uang lebih karena tidak jadi membeli sebagian ucap maaf. Saya balikin lagi aja uangnya, toh belum dipakai juga. Daripada ribut. Iman yang memang waktu itu belum menggunakan uang hasil jualannya. Lalu sekarang rumahnya sudah terjual belum? Tanya Kiki lagi. Sekarang rumahnya terbengkelai, tapi bangunan rumah masih bagus. Saya berhenti jual rumah itu karena lebih dari 10 pembeli minta dibalikin uangnya. Pokoknya kurang dari 1 bulan pembeli menempati rumah itu pada sakit dan banyak teror karena hal di luar nalar. Sekarang mau bagaimana? Ya kamu isi aja rumahnya, sayang Mubasir, ucap Iman. Ya sudah, ntar saya main ke sana. Jika rumah itu sudah bisa ditempati, jual lagi saja, jawab Kiki. Nih kunci rumahnya sudah saya bawa, tanyain aja rumah saya yang mana sama warga kampung di sana. Pokoknya tidak jauh dari rumah itu ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Oh iya, rumahnya nggak ada listriknya. Setiap saya ganti lampu, lampunya mati mulu. Mungkin banyak kabel yang putus di plafon rumahnya, ucap Iman. Gampang itu mah, ada anak saya yang ngerti masalah listrik. Oh ya sudah, saya berangkat dulu. Isi saja rumahnya, Mubazir, rumahnya terbengkelai. Assalamualaikum, ucap Iman sambil pamit meninggalkan Kiki. Waalaikumsalam. Singkat cerita, Kiki langsung mengunjungi rumah yang disuruh untuk menempatinya. Dia pergi ke ladang terlebih dahulu. Setelah zuhur, dia pulang ke rumah, makan, sholat, dan setelah istirahat dirasa cukup, baru ia pergi mengunjungi rumah kosong tersebut naik ojek. Dan benar saja, di dekat rumah tersebut ada pohon beringin yang sangat besar. Bahkan akarnya pun bisa dipakai ayunan oleh anak kecil di kampung tersebut. Halaman rumah yang sangat luas, bangunan rumah nampak bagus dari luar. Pantas saja banyak yang tertarik untuk membeli rumah tersebut. Sampurasun, ucap salam bahasa Sunda sebelum Kiki masuk ke dalam rumah. Setelah membuka pintu rumahnya, tiba-tiba rampes. Balasan salam hangat, riuh, dan bergema dari dalam rumah. Pantas saja pembeli rumah ini tidak ada yang betah. Ternyata rumah ini sarang hantu. Kiki berbicara sendiri di dalam rumah sambil melihat-lihat isi rumah. Suara sangat riuh dari dalam rumah. Jangan cuma berani tertawa, tunjukkan wujudmu yang sopan kalau ngomong sama orang tua, ucap Kiki. Kenapa? Masalah buatmu. Perempuan berambut panjang keluar dari kamar mandi, memakai baju merah yang sangat lusuh. Kelopak matanya tinggal sebelah, sebab kelopak mata yang satunya sudah dipenuhi belatung. Oh, ternyata kamu toh biang keroknya, jawab Kiki. Sosok perempuan menyeramkan tersebut malah tertawa kegirangan di depan pintu kamar mandi. Kucukur rambutmu biar tahu rasa, ucap Kiki sambil menghampiri perempuan tersebut. Kiki melangkahkan kakinya ke sosok perempuan berbaju merah tersebut. Tatapan kosong dari mata perempuan seakan mau menakuti Kiki. Kurang dari setengah meter, Kiki menghentikan langkahnya. Kini mereka berdua saling bertatap muka. Tiba-tiba perempuan itu membuka mulutnya sangat lebar. Bau busuk yang sangat menyengat
keluar dari aroma mulutnya sambil ketawa cekikikan. Memangnya saya akan takut? Mulut bau bangkai juga, ucap Kiki sambil menjambak rambut hantu perempuan di depan pintu kamar mandi. Hal tak terduga pun terjadi saat Kiki menjambak rambut hantu perempuan. Kepala hantu perempuan itu copot dari lehernya. Krek. Kini kepala perempuan itu terpisah dari tubuhnya. Ampun, ampun, mau kau apakan saya? Ucap hantu kepala perempuan yang kini dipegang tangan kanan Kiki. Kamu berhadapan sama orang yang salah, ucap Kiki sambil melempar hantu kepala perempuan yang copot dari tubuhnya ke dalam kamar mandi. Belum sampai kepala tersebut mengenai tembok kamar mandi, tiba-tiba tubuh dan kepala yang dilempar menghilang. Keluar semua, jangan hanya bisa sembunyi. Saya hanya takut sama Tuhan, bukan sama setan seperti kalian. Ya, bisanya cuma ganggu manusia lemah, ucap Kiki. Hebat juga kakek tua itu. Dia harus dilawan sama Tuhan kita. Gak bakal kuat kalau kita yang melawan. Itu si Ichi juga kalah kepalanya sampai buntung, bisik Ryu sosok tanpa wujud di dalam rumah. Luar, jangan hanya ngomong doang. Bilang sama tuanmu, rumah ini besok akan saya tempati, ucap Kiki lantang tapi entah sama siapa ia bicara. Tiba-tiba semua pintu di dalam rumah, pintu depan, pintu kamar mandi, pintu belakang terbuka dan tertutup sendiri dengan cepat. Angin berhembus sangat kencang dari luar rumah masuk ke dalam dan membuat peci yang Kiki kenakan terbang. Di saat Kiki berjongkok untuk mengambil pecinya di lantai yang diterbangkan oleh angin, terdengar suara langkah kaki dari lantai 2 turun ke bawah. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki terdengar mau turun ke lantai bawah. Terlihat dengan jelas saat Kiki melirik dengan matanya ke arah tangga lantai 2. Kaki besar hitam dan dipenuhi bulu di seluruh kulitnya. Ternyata yang mau turun dari lantai 2 itu adalah genderuwo. Selangkah demi selangkah, makhluk mengerikan itu menuruni anak tangga. Kini semua tubuhnya terlihat jelas. Tatapan mata yang sangat tajam melihat ke arah Kiki yang sedang jongkok untuk mengambil peci. Begitupun Kiki melihat makhluk menyeramkan itu dengan tatapan mata yang tajam. Rambut gondrong ada 2 taring panjang di giginya. Mulutnya terus mengeluarkan air liur. Kuku hitam panjang di jari tangan dan kaki. Tubuh dipenuhi bulu lebat. Perut sangat buncit adalah gambaran makhluk tersebut. Kemudian Kiki berdiri dan mengangkat salah satu tangannya. Didekatkan ke telinga, Kiki mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika angin kencang yang masuk ke dalam rumah berhenti. Semua pintu di dalam rumah yang tadinya buka tutup sendiri akhirnya berhenti setelah Kiki mengumandangkan azan pada bait pertama. Dan setelah bait kedua bacaan azan selesai, terdengar suara kesakitan, tangisan, teriakan ampun, panas yang terus menerus hingga tidak terdengar lagi. Saat Kiki mau melanjutkan bait ketiga bacaan azan, kamu berbeda dengan manusia lainnya. Semua penghuni rumah sampai sekarat karena mendengar lantunan azanmu, ucap makhluk menyeramkan. Kiki tidak menghiraukan ocehan makhluk menyeramkan itu. Dia terus melantunkan bacaan azan hingga selesai. Aku mengaku kalah dan akan pergi, tapi saya ingatkan di rumah ini ada penguasanya. Belum tentu kamu bisa mengalahkannya, ucap makhluk menyeramkan sebelum menghilang. Tidak lama setelah Kiki mengumandangkan azan, kini terdengar lantunan azan asyar di speaker masjid yang berada di kampung tersebut. Segera Kiki keluar rumah, menutup dan mengunci kembali pintu rumah kosongnya.
untuk segera sholat berjamaah di salah satu masjid terdekat. Singkat cerita, Kiki menunaikan sholat berjamaah. Sebelum Kiki pulang kembali ke rumahnya, ia disapa oleh imam dan beberapa orang makmum yang sholat berjamaah. "Assalamualaikum," ucap salah satu jamaah di masjid. "Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya Abah bukan warga kamu sini ya?" ucap sopan dari salah satu makmum. "Betul sekali Pak, saya bukan warga kamu sini. Tadi saya habis melihat-lihat rumahnya Pak Imam," jawab Kiki. "Abah mau menempati rumah itu bukan?" "Bukannya saya mau menakuti, tapi lebih baik jangan Bah," ucap salah satu makmum. "Betul Bah, rumah itu bak sarang hantu. Hampir setiap warga yang melewati depan rumah tersebut selalu ditampakkan hal menyeramkan. Suara teriakan, tertawa maupun menangis selalu menjadi momok yang menakutkan buat warga. Bahkan penampakan perempuan berbaju merah selalu menampakkan wujudnya di siang hari," ucap salah satu makmum yang ikut nimbrung. "Oh, betul ya Pak," ucap Kiki sambil menganggukkan kepala mendengar secara seksama. "Setiap yang menempati rumah itu selalu kerasukan, bahkan sampai berhari-hari. Walaupun sudah saya keluarkan jinnya, jin yang lain masuk lagi, ucap imam masjid. "Iya, betul sekali bapak-bapak. Saya merasakan hawa negatif setelah berada di dalam rumah itu. Rencananya besok pagi mau saya bersihkan rumahnya, soalnya mau saya tempati," jawab Kiki. Semua makmum masjid saling tatap mendengar ucapan Kiki yang mau menempati rumah yang sudah lama kosong tersebut. "Yang benar Bah, Abah mau menempati rumahnya, tapi di rumah itu," ucap makmum lagi. "Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Hantu perempuan yang selalu ganggu warga kampung ini pun tidak akan menampakkan wujudnya lagi," jelas Kiki. "Tadi Abah ketemu sama hantu perempuan berbaju merah itu?" tanya makmum. "Iya Pak, atas izin Tuhan kepalanya saya putuskan." Kiki pun pulang ke rumahnya dan meninggalkan masjid maupun rumah kosong yang keesokan harinya mau dibersihkan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu Kiki hanya menyiram dan memberi makan ternaknya saja, tidak pergi ke ladang, melainkan pergi ke rumahnya Dede. Dede adalah anak keempat kakekku. Kebetulan saat itu Dede sedang berada di rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Kiki di depan warung Dede. "Waalaikumsalam," ucap Dede langsung bergegas keluar setelah tahu bahwa tamu yang datang adalah ayahnya. "Pak, tumben pagi hari main kesini," ujar Dede setelah mencium tangan ayahnya. "Sengaja bapak datang pagi, takut kamu keburu belanja ke pasar," jawab Kiki karena tahu kalau siang hari anaknya pasti pergi ke pasar buat belanja keperluan warung. "Emang ada apa Pak?" tanya Dede setelah berada di ruang tamu dan menyajikan kopi hitam kesukaan bapaknya. "Bapak disuruh mengisi rumahnya Pak Imam. Kemarin bapak sudah cek rumahnya. Bapak kesini buat minta bantuan kamu untuk membersihkan rumahnya karena kotor dan berantakan sekali rumahnya," jelas Kiki. "Ya sudah, saya tutup warung dulu Pak. Bapak udah makan belum?" ucap Dede. "Sudah, tadi di rumah." "Ya udah tutup aja warungnya buat hari ini mah." Dede di rumahnya hanya sendirian. Beberapa tahun lalu dia berpisah dengan istrinya. Dan berangkatlah Dede dan Kiki ke rumah kosong lagi untuk membersihkannya. Saat sampai di depan rumah kosong tersebut, Dede hanya tersenyum manis. Itu penampakan bajunya kayak pakai kebaya, tapi kepalanya tidak ada Pak, ucap Dede yang belum turun dari sepeda motor. "Kemarin bapak putusin kepalanya, dia masih ada karena belum bapak pindahkan hantunya," jelas Kiki yang sudah turun dari sepeda motor. "Assalamualaikum Bah," ucap salah satu warga yang dekat dengan rumah kosong tersebut. "Waalaikumsalam.
Sontak Kiki dan Dede menjawab ucapan salamnya. Tadi malam, ucap tetangga sambil melihat ke dalam rumah kosong tersebut. Tadi malam kenapa? Tanya Dede. Tadi malam ada yang ngetuk-ngetuk pintu rumah, dan bukan hanya rumah saya yang diketuk. Saat saya buka pintunya, betapa kagetnya saya. Ternyata ada hantu berbaju merah dan tidak ada kepalanya, ucap tetangga. Barusan saya juga lihat hantunya ada di dalam rumah, tuh di balik jendela, jawab Dede. Semua penghuni yang ada di dalam rumah belum saya pindahin. Insya Allah ntar malam tidak ada yang ngetuk pintu lagi. Kiki ikut andil dalam obrolan. Iya bah, pindahin saja makhluk astralnya. Semua rumah warga yang dekat sama rumah kosong tersebut selalu ditampakin makhluk astral. Apalagi kalau sudah masuk senja, gaduh sekali di dalam rumah, seperti ada hajatan, jelas warga. Obrolan pun terhenti saat terdengar samar suara dari dalam rumah. Itu kakek tua sudah datang lagi. Cepat kasih tahu Tuan, dia bukan tandingan kita. Suara samar di dalam rumah. Bah, saya pamit dulu, ucap tetangga yang segera beranjak pergi. Dede tidak begitu kaget mendengar maupun melihat makhluk astral yang menyeramkan, karena Dede selalu ikut mengantar kalau bapaknya ada yang meminta bantuan untuk mengusir makhluk astral. Sebelum membuka pintu kunci rumah, Kiki diam sejenak untuk membaca doa, meminta perlindungan dan kelancaran kepada Tuhan untuk membersihkan rumah kosong tersebut. Lalu Kiki membuka pintu rumahnya. Mau pergi sendiri, diusir, atau dipindahin? Di sini bukan tempat kalian berada. Rumah ini akan saya tempati. Sekali lagi saya mendengar keluhan warga yang diganggu oleh kalian. Kumakan atas izin Tuhan, ucap Kiki di depan pintu dengan nada lantang. Dan tak ada kejadian mistis setelah Kiki berucap sendiri. Rumah dibersihkan oleh Dede dan Kiki. Butuh waktu seharian untuk membersihkan rumah kosong tersebut. Sebelum mereka berdua pulang kembali ke rumah, Kiki berucap, besok pagi kamu beritahu Dadan, bilang sama dia bapak mau pindah rumah, beli kabel sama lampu sebelum ke rumah kosong ini lagi. Semua kabel dan lampunya mati, biar Dadan aja yang bantuin pasangin. Iya pak, jawab Dede. Dan mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Hari pun berganti. Pagi sekali Dede ke rumah Dadan untuk meminta bantuan memasang instalasi listrik di rumah kosong yang mau diperbaiki. Singkat cerita, setelah kabel dan lampu sudah dibeli, Dadan dan Dede sampai di depan rumah kosong tersebut. Yang ternyata Kiki sudah sampai duluan karena pintu rumah sudah terbuka. Pasti rame, rumahnya sarang hantu, ucap Dede seakan menakuti Dadan. Dadan hanya tersenyum mendengar ucapan Dede. Dan di saat Dadan masuk ke dalam rumah, tepat di depan pintu, langkah Dadan terhenti. Tiba-tiba lantai rumah dan tanahnya terbuka sendiri. Terlihat dengan jelas sosok seorang pria dengan kumis tebal terbaring. Pria itu digavani dan di atas dadanya ada golok yang cukup besar. Itu adalah pocong.